Selamat datang pada video kali ini. Saya akan menjelaskan tentang perkuliahan filsafat ilmu pengetahuan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya William Marcelino, mahasiswa Fakultas Filsafat Unika Widya Mandala Surabaya, NRP 1323021011. Dalam tema perkuliahan filsafat ilmu pengetahuan pada hari ini, saya akan menjelaskan salah satu topik, yakni status epistemologi ilmu pengetahuan. Pertama-tama perlu kita ingat bahwa filsafat memiliki beberapa cabang. Ada aksiologi, ada ontologi, dan juga epistemologi. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan salah satunya, yakni epistemologi. Apa itu epistemologi? Mari kita pahami bersama-sama. Nah, epistemologi ini sebenarnya terdiri dari dua kata. Yang pertama episteme. Episteme ini memiliki arti pengetahuan. Sedangkan logos, kata kedua ini, berarti ilmu. Dengan begitu, epistemologi dapat diartikan sebagai cabang filsafat umum yang membicarakan teori pengetahuan. Epistemologi juga dapat dipahami sebagai ilmu yang melacak pengertian mengenai pengetahuan oleh manusia, sehingga dapat mencapai realitas ada sebagaimana adanya. Epistemologi membantu manusia untuk bisa semakin menemukan jawaban atas pertanyaan bagaimana ada itu berada. Dalam epistemologi, manusia diajak untuk memikirkan kembali bagaimana manusia dapat memperoleh pengetahuan. Dengan begitu, epistemologi mengambil peran yang cukup penting dalam menentukan kebenaran suatu pengetahuan untuk diterima ataupun ditolak. Nah, manusia dapat terbantu dalam pemahaman akan pengetahuan yang sifatnya ilmiah. Epistemologi ini membahas secara mendalam hal-hal yang berkaitan dengan proses yang ada dalam usaha untuk memperoleh pengetahuan. Proses ini juga dapat disebut sebagai metode ilmiah. Melalui metode ilmiah ini, sebenarnya epistemologi ingin mengatakan bahwa kebenaran suatu ilmu itu tidaklah absolut. Deduko, hipotetik, verifikatif. Artinya, hasil pengetahuan yang diperoleh secara rasionalis maupun empiris akan selalu terbuka untuk diuji kembali seiring berjalannya waktu. Dengan begitu, metode ilmiah ini ingin mengatakan bahwa tidak ada kebenaran yang absolut dalam pengetahuan. Jadi dalam suatu ilmu pengetahuan, dalam struktur epistemologis ilmu pengetahuan, tidak ada yang absolut. Karena pengetahuan itu akan berkembang seiring berjalannya waktu. Nah, sebelum ke bagian berikutnya, saya ingin membawa pembaca atau pendengar pada pemahaman yang tepat akan pengetahuan, ilmu pengetahuan. Pengetahuan manusia itu dapat dibedakan menjadi dua bagian besar, yakni pengetahuan ilmiah dan juga non-ilmiah. Pengetahuan ilmiah ini dapat datang dari adanya indera manusia yang menangkap sesuatu dan melibatkan pemikiran rasional yang tentunya juga terbuka pada pengujian lebih lanjut melalui metode-metode ilmiah. Sedangkan pengetahuan non-ilmiah ini hanyalah serapan indera manusia yang tidak mungkin diuji kebenarannya. Jadi untuk pengetahuan ilmiah sendiri ini mengajak manusia untuk bisa melihat apa yang ada di balik sesuatu yang nampak. Artinya, pengetahuan ilmiah ini dapat membantu manusia untuk memahami apa yang ada di balik fenomena itu. Tidak hanya berhenti pada suatu pengalaman, namun juga berusaha untuk memahami apa yang ada di balik. Namun begitu perlu disadari bahwa pengetahuan ilmiah ini sifatnya juga tidak subjektif. Suatu pengetahuan akan memiliki hasil yang valid bagi semua orang. Ilmu pengetahuan juga mengandaikan adanya pengalaman dan argumentasi rasional untuk mengarah pada penjelasan yang ilmiah. Pengetahuan ilmiah akan membawa manusia pada pencarian akan sesuatu yang dapat menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi ilmu pengetahuan ini
dicari, dipahami, diperoleh agar dapat menyelesaikan suatu permasalahan. Proses pencariannya pun sifatnya sistematis dan juga memiliki standar khusus. Ini berarti pengetahuan ilmiah mencari sesuatu yang dapat membuat manusia itu menjadi tahu bahwa sesuatu itu benar atau sesuatu itu salah. Dan kita perlu menyadari sebagai manusia bahwa kebenaran akan pengetahuan ilmiah ini dibatasi oleh kemampuan manusia yang terbatas dan juga objek penelitian yang terbatas pula. Dan nantinya pengetahuan ilmiah ini akan membangun suatu struktur dalam bentuk teori atau juga pernyataan-pernyataan hipotesis. Untuk memperoleh pengetahuan, orang harus dapat memahami sesuatu pada tataran epistemologi di balik fenomena. Ilmu pengetahuan ini dapat diperoleh melalui berbagai macam cara, melalui adanya pengalaman dan juga argumentasi rasional. Nah, bagaimana caranya untuk dapat mengetahui suatu pengetahuan, ilmu pengetahuan? Kita dapat melihat adanya dua bagian besar. Yang pertama, empirisme. Empirisme ini berasal dari experientia atau pengalaman. Jadi dalam empirisme ini, pengetahuan diperoleh dari adanya pengalaman. Kita belajar sesuatu dari adanya pengalaman yang kita alami sehari-hari. Dan konsekuensinya ialah pengalaman ini selalu melibatkan adanya organ indrawi. Salah satunya ialah mata. Dengan adanya pengalaman tersebut, akan menghasilkan suatu pengetahuan dalam diri manusia. Jadi titik tolaknya adalah pengalaman. Kemudian rasionalisme. Pada rasionalisme ini pengetahuan diperoleh dari akal budi manusia. Kebenarannya pun ada pada akal budi manusia. Dengan begitu, akal budi ini menjadi hal yang penting dalam menghasilkan suatu pengetahuan. Penalaran ini tidak didasarkan pada pengalaman seperti empirisme tadi. Jenis ini lebih bersandar pada logika dan juga intelektual. Nah, epistemologi sendiri ingin menelusuri 4 hal untuk membantu terbentuknya suatu ilmu pengetahuan. Di struktur untuk epistemologi ilmu pengetahuan ini, yang pertama ialah sumber ilmu pengetahuan itu berasal. Sudah kita ketahui pada bagian sebelumnya bahwa sumber ilmu pengetahuan itu dapat kita bagi menjadi dua. Yang pertama dari pengalaman, dan yang kedua dari akal budi. Jadi empirisme dan juga rasionalisme. Yang kedua ialah tentang batas-batas ilmu pengetahuan. Hal ini berkaitan dengan pandangan Immanuel Kant yang mana manusia dianggap hanya dapat menangkap gejala atau fenomena dari objek. Manusia tidak dapat menangkap noumena yang ada pada objek. Kan beranggapan bahwa apa yang dapat diperoleh oleh manusia itu hanyalah sesuatu yang berada dalam ruang dan waktu. Hal-hal yang ada di luar ruang dan waktu ini dapat ditangkap melalui tiga ide regulatif ala Kant. Kemudian yang ketiga, epistemologi juga melihatnya struktur, pentingnya struktur. Yang ingin mengetahui sesuatu dapat disebut sebagai subjek. Subjek ini tentunya memiliki kesadaran untuk mengetahui objek. Namun begitu, ada kalanya kita membutuhkan suatu dialektika, karena pada beberapa hal, objek itu dapat merupakan suatu subjek. Maka dibutuhkan suatu dialektika. Dan yang terakhir ialah keabsahan. Keabsahan ini nantinya akan berkaitan dengan adanya kebenaran dari suatu ilmu pengetahuan. Nah, untuk kebenaran ilmu pengetahuan ini akan dijelaskan lebih rinci lagi pada presentasi berikutnya. Namun begitu saya akan menjelaskan secara garis besar tentang kebenaran itu tersebut. Nah, struktur epistemologi ini berangkat dari adanya berbagai metode. Ada deduksi dan juga ada induksi.
Untuk metode deduksi, ini berangkat dari prinsip umum, di mana prinsip tersebut diterapkan dalam kejadian-kejadian nyata. Jadi dari umum menuju ke hal-hal yang partikular. Dan untuk deduksi ini sendiri dapat digunakan, dapat kita lihat dari adanya paham rasionalisme. Kemudian ada induksi. Induksi ini digunakan dalam empirisme. Pengetahuan dapat diperoleh dari adanya kejadian-kejadian partikular yang ditarik menjadi kesimpulan umum melalui prediksi-prediksi dari kumpulan kejadian tersebut. Oke. Nah, memperoleh pengetahuan yang benar, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, dibutuhkan adanya keabsahan dalam struktur epistemologi ilmu pengetahuan. Ada korespondensi di mana seseorang dapat memperoleh kebenaran apabila ada kesesuaian isi pengetahuan dengan kenyataan objektif. Singkatnya, pernyataan dan faktanya memiliki kesamaan atau berkorespondensi. Yang kedua ialah kebenaran koherensi. Seseorang dapat memperoleh kebenaran apabila ada koherensi antara satu pernyataan dengan pernyataan lainnya. Ada kesatuan, ada kesinambungan. Dan juga adanya keterpaduan antara satu pernyataan dengan pernyataan lainnya. Yang terakhir ialah kebenaran pragmatik. Kebenaran semacam ini berkaitan erat dengan bagaimana suatu teori atau pernyataan dapat diterapkan dalam dunia nyata. Sehingga semuanya itu nantinya akan menghasilkan suatu ilmu pengetahuan yang benar. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan, teman-teman bisa menanyakan kepada saya setelah presentasi. Terima kasih.